Silakan Pak. Gimana Ustaz? Iya, silakan dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudariku para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu usul tafsir yang akan dibimbing oleh Ustadz kita Ustadz Afif Fatahillah. Untuk itu kepada Ustadz falyatafadhal mashkura. Baik. Bismillah. Suaranya jelas? Mati Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wat-tuqa was-salahan ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nusyur. Wa ba'd. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Kembali lagi insyaallah pada pagi hari ini kita bersama pelajaran kita yaitu usul tafsir. Dan insyaallah ya di pertemuan kita yang kedua ini dan sebelumnya Ana kembali ingatkan kepada diri Ana pribadi dan kita semua untuk sama-sama senantiasa memperbaiki niat kita. Untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita semuanya hanya untuk Allah semata. Ya, bukan untuk mansib, bukan untuk tadris, bukan untuk menjadi ustadz atau ustadzah dan lain-lain, bukan, melainkan khalisan liwajhillahi ta'ala. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Yaitu tentang apa? Sifat-sifat Al-Qur'an yang Allah sifati di dalam Al-Qur'an. Dan yang kemarin insyaallah kita sudah sampai ke yang mana? Coba safhanya. Ustaz. Ya kemarin wajahid terakhir ini dan kabira ya. Kemarin yang terakhir itu ya. Baik. Nah. Baik. Tafadhal. Dilanjutkan. Man saya qira. Bisa ditunjuk. Imam Hafiz. Naam, Ustaz. Tafadhal. Kalau suara anak kekecilan, tolong Papa Muji ingatkan ya. Barakallahu fikum. Baik, wa fika barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Wal Qur'anul Karim masdarus syariatil islamiyyati allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Qala Allah Ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Betul. Lanjut. Betul. Ahmad Sutesna. Oh, tabadul. Naam, tafadhal. Naam, Ustaz. Syarti wadih. Wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر التشريع أيضا كما Masdar مصدر تشريع أيضا كما قراره qarrara القرآن Qur'anu قراره القرآن قال الله qarrarahul Qur'anu قرره 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 القرآن قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bismillah. ثم قال المصنف حفظه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Di antara sifat Al-Quran yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran adalah tibyanan likulli syai'. Sungguh telah kami turunkan, ya, dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, itu maksudnya adalah Al-Quran. Tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah. Ya, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Ya, maksudnya atas segala sesuatu apa? Di sini adalah yang pastinya yang berkaitan dengan syariat khususnya. Adapun yang berkaitan dengan yang selain syariat, ya maka Allah telah berikan ammarah. Apa ammarah? Alamat-alamat, ya, tanda-tanda. Penjelasannya tinggal apa? Tinggal manusianya mentadaburinya dan apa? Tinggal manusia mentadaburinya dan mengembangkannya, ya, mengembangkannya. Jadi penjelas, ya, khususnya di sini yang berkaitan tibyan, ya, penjelas atas apa? Atas segala sesuatu, ya, khususnya dalam masalah syariat. Adapun selain syariat, maka Allah berikan di dalamnya ammarah. Ya, ammarah maksudnya tanda-tanda, ya. Ya, tanda-tanda. Adapun manusia, adapun selebihnya ataupun detail-detailnya manusia apa? Mengembangkannya sendiri. Adapun syariat maka telah dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Terus, kalau ada pertanyaan, kalau misalnya di Al-Quran sudah dijelaskan semuanya, ya, kenapa masih membutuhkan sunnah? Siapa yang mau jawab? Satu. Karena Al-Quran tidak dijelaskan secara detail, Ustadz. Ya kan di sini dikatakan tibyan, penjelas akan segala sesuatu. Maksudnya secara muamalahnya, Ustadz. Maksud gimana? Secara amalannya, Ustadz. Seperti Secara sholat, di situ hanya disebutkan sholat itu 5 waktu. Aqimi sholata liduluki samsi ila do'usakul dan seterusnya itu. Namun secara detailnya, bagaimana kaifiyahnya, yang jelaskan adalah sunnahnya, Ustadz. Berarti bukan likulli syai'. Gimana?
Berarti bukan likulli syai'. Berarti nggak semua dong. Baik, barakallahu fikum. Nashkurukum ala al-muhawarah al-jayidah, barakallahu fikum. Ada lagi yang mau jawab? Akh Hilmi, tafadhal. Bisa tolong dinyalakan mic-nya. Akh Hilmi Depok. طيب أستاذ صوتي واضح؟ Wadah, tafadhal. طيب di antaranya ada beberapa, yaitu yang tadi sudah pertama dijelaskan oleh Syekh Pamuji, yang lebih tepatnya kalau bahasa Arabnya adalah bayanul mujmal, yaitu menjelaskan yang disampaikan secara global, karena di dalam Quran ini ayat-ayat itu masih ada yang sifatnya global dan ada beberapa yang tidak dijelaskan di ayat lain. Yaitu Imam As-Sidqi mengatakan yang belum jelas arahnya, maksudnya di sini adalah itu penjelasannya. Siapa yang ngomong tadi? Imam As-Sidqi, Ustaz. Nah, gimana kata beliau? Beliau mengatakan yang belum jelas, maksudnya secara arah global di sini adalah yang belum jelas arahnya. Penjelasannya bisa terpisah dan juga bisa tersambung. Lalu ini juga mengikat sesuatu yang mutlak, karena mengutip perkataan Imam As-Suyuti, beliau berkata, sungguhnya saat Allah menghukumi sesuatu dengan suatu sifat atau syarat, kemudian ada hukum lain disampaikan secara mutlak, maka dilihat tergantung ada asalnya atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum ala husni musyarakatikum, barakallahu fikum. Baik. Ini kenapa Ana menanyakan hal ini? Ya, karena pertama, untuk biasanya apa? Biasanya kaum ingkarus sunnah ini apa? Pertama, ingkarus sunnah atau enggak Quraniyun, ya, nama-nama mereka berbeda-beda, tapi intinya sama tujuan mereka. Mereka pertama mengingkari sunnah, ya, di antara dalilnya itu dengan ayat ini. Ya, mereka mengatakan cukup Al-Quran. Ya, nggak perlu apa? Sunnah. Adapun sunnah, maka apa? Tidak bisa dipercaya. Ya, adapun karena apa? Karena sunnah tidak bisa dipercaya. Karena apa? Sunnah itu pertama yang menulis manusia. Yang maksudnya yang menulis, yang menyusun, ya. Dan yang apa? Yang menyampaikan itu manusia. Dan kebanyakannya apa? Kebanyakannya ahad. Ya, ahad. Adapun Al-Quran maka mutawatir. Sampai akhirnya apa? Mereka dengan apa? Dengan ayat ini, ya, mereka mengatakan cukup Al-Quran. Ya. Dan juga sebagai apa? Sebagai difa juga buat antum. Kalau misalnya nanti ada apa? Ada orang-orang yang mencoba menyerang Islam dengan apa? Dengan ayat ini. Ya, menyerang Islam. Dari orang mustasyrikin, apa yang mustasyrikin? Mustasyrikin itu orientalis atau sebagainya, ya, atau yang semisal. Ya, di antara ayat-ayat yang mereka pakai itu ayat ini. Ya, bagaimana bisa Allah mengatakan ini sedangkan tidak semua ya apa di Al-Qur'an itu dijelaskan. Maka ya, di sini Ana ingin menukil perkataan Imam Asy-Syuyuti tentang apa? Tentang tafsir ayat ini. Baik. Yaqulul Imam tibyanan likulli syai' ay bayanan lahu. Ya. Wa ta'u lil mubalaghah wa nadhiruhu min al-masadir tilqa wa huwa ya'ti ghayruhuma wa mithlu hadhihi al-ayah qawluhu subhanahu ma farratna fil kitabi min syai'. Wa ma'na kaunihi tibyanan likulli syai'. Nah, di sini syahidnya. Wa ma'na kaunihi tibyanan likulli syai'in anna fihi al-bayana likathirin min al-ahkam. Ya, di sini Imam Syuyuti mengatakan adapun makna, ya,
makna Al-Qur'an sebagai tibyan likulli syai', ya, penjelas atas segala sesuatu, ya. Anna fihi al-bayana likatsirin minal ahkam. Ya, di dalamnya itu terdapat banyak, ya, banyak penjelasan tentang hukum-hukum. Wal ihalatu fi ma baqiya minha 'ala sunnah. Ya. Adapun yang sebagiannya maka diserahkan pada, ya, as-sunnah, ya, dan dijelaskan di dalam as-sunnah. Ya. Wa amarahum bittiba'i. Baik, di sini syahidnya cuma sampai sini. Ya, makna kaunihi tibyanan likulli syai'in anna fihi al-bayana likatsirin minal ahkam wal ihalatu fi ma baqiya minha 'ala sunnah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Al-Qur'an itu penjelas bagi semuanya, ya, bagi segala sesuatu. Walaupun maknanya ini umum, ya, segala sesuatu itu umum, apapun, ya. Jadi maknanya, ya, seakan-akan segala sesuatu itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an, itu umum. Tapi umum di sini, ya, karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada, ya, dalalahnya itu 'alal umum, walakin yuradu biha al-khusus. Ya, tapi Tapi maksudnya adalah khusus, ataupun ini mutlak, ya. Tapi muqayyad dengan dengan mafhum. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Qur'an ini penjelas atas segala sesuatu yang maksudnya sebagaimana yang dikatakan Imam Asyuyuti, maksudnya di dalamnya memuat banyak hukum. Ya, di dalamnya memuat banyak hukum. Ya, atau bisa dikatakan juga, ya, secara ijmal sebagaimana yang disampaikan oleh Hilmi tadi, ya, secara ijmal, ya. Adapun tafsilnya, ya, maka dijelaskan oleh Al-Qur'an, dijelaskan oleh As-Sunnah sebagaimana yang disampaikan juga oleh Pak Pamuji. Ya, intinya itu seperti itu. Ya, jadi secara mujmal, ya, itu Al-Qur'an menjelaskan semuanya. Atau juga bisa, ya, seperti tadi, al-am yuradu biha al-khusus. Maksudnya dijelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an yang mujmalnya aja. Ya, secara mujmal. Adapun tafasilnya, ya, penjelasan secara rincinya, maka diserahkan kepada dijelaskan oleh As-Sunnah. Walaupun di dalam Al-Qur'an juga banyak yang menjelaskan rincinya. Ya, ada juga yang menjelaskan secara rinci. Seperti asnaf dalam zakah, ya. Mustahiknya siapa aja dijelaskan semua di dalam Al-Qur'an. Tapi secara umum, ya, Al-Qur'an itu menjelaskan mujmalnya saja. Semua mujmal hukum dalam syariat kita semuanya dijelaskan oleh Al-Qur'an. Ya. Dan kalau misalnya mau dikatakan semuanya, ya, semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tanpa tanpa qaid, ya, tanpa pengikat, ya, sebenarnya bisa aja. Dari mana? Ya, dari Allah telah memerintahkan kita di banyak ayat untuk untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan di dalam Rasulullah SAW, dalam perkataannya, perbuatannya, dan sebagainya, kita akan mendapatkan penjelasan tambahan tentang tentang makna-makna dalam Al-Qur'an. Ya, di situ. Ya, karena Karena Allah di banyak ayat memerintahkan kita untuk untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, secara nggak langsung carilah penjelasan yang kamu tidak jelas padanya, ya. Yang kamu tidak jelas di dalam Al-Qur'an, ya, yang bagi kamu itu belum jelas di dalam Al-Qur'an, itu pada diri Rasulullah SAW. Itu secara tidak langsung. Itu di antara penjelasan ulama, ya, tentang tentang makna tibyanan likulli syai'. Jadi Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ayat ini benar, ya, madlulnya kita katakan benar, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai penjelas atas segala sesuatu. Karena Karena
Al-Quran ini, ya, pertama itu ditujukan kepada orang yang berakal. Ya, adapun yang tidak berakal, maka apa? Maka tidak bisa menyerap apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kalau misalnya dituntut Al-Quran, dan juga yang kedua, ya Afan, dan juga yang kedua, Al-Quran laisa min muhimmatil Quran ayyubayina tafasil kulla syai' biddiqah, ya. Bukan apa? Bukan urusan Al-Quran atau enggak, bukan tanggung jawab Al-Quran untuk menjelaskan apa? Hal-hal secara rinci, semua hal secara rinci. Karena apa? Karena rinci bagi apa? Bagi seseorang itu beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya itu apa? Ini Al-Quran, khitab Al-Quran itu khusus apa? Kepada ulil albab. Ya, kepada apa? Yaqinun, orang-orang yang berakal. Buat apa? Orang-orang yang mau berpikir dan sebagainya. Ya, adapun yang rinci-rinci, maka apa? Maka setiap orang, setiap akal orang, setiap otak orang itu berbeda-beda. Ya, rincinya, apa? Batas rincinya semana. Dan itu apa? Bukan apa? Bukan mas'uliyah Al-Quran. Ya, jadi apa? Jadi kita katakan tibyanan likulli syai', ya, itu apa? Itu benar adanya, bahwasanya Al-Quran penjelas bagi penjelas bagi segala sesuatu, ya, segala sesuatu, atau dalam segala urusan, ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Terkhusus apa? Terkhusus dalam masalah syariat, dan adapun yang selain syariat, maka Allah telah memberikan apa? Memberikan ammarah, ya, di dalamnya, ya. Ammarah itu tanda-tanda, ya, atau enggak apa ya? Ammarah bisa diartikan mentahan-mentahannya, ya, mentahan-mentahannya telah apa? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun apa? Adapun untuk detailnya, untuk pengembangannya, maka manusia sendiri yang mengembangkannya. Gitu. Wallahu alam, itu yang Anda dapatkan, ya, tentang apa? Tentang penjelasan dari apa? Dari maksud ayat Allah, tibyanan likulli syai', ya, penjelas atas segala sesuatu. Maka apa? Setelah ini, kalau misalnya ada yang menyebarkan, ya, atau enggak mengatakan kepada antum semua tentang memberikan keraguan kepada antum atas Al-Quran, ya, dengan ayat ini, maka antum bisa menjelaskan bahwasanya pertama, ya, penjelasan banyak yang tadi Anda sudah sampaikan, diantaranya tadi yang pertama adalah tibyanan likulli syai', ya, atas segala sesuatu secara apa? Secara mujmal, ya. Adapun tafsirnya, maka dijelaskan oleh sunnah. Terus dikatakan, kalau misalnya dikatakan berarti nggak sempurna dong? Enggak, bahkan sempurna. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Yang di sana kita akan menemukan penjelasan-penjelasan tambahan atas apa? Atas apa yang belum jelas bagi kita yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Wama, sebagaimana Allah berfirman, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ya, di situ apa? Di situ secara mujmal, ya, Allah sudah memberikan apa? Memberikan isyarat bahwasannya apa? Bahwasannya sebagian hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ada pada diri Rasulullah SAW. Itu, ya. Dan juga diantara penjelasannya, ya, tentang tibyanan likulli syai' tadi, ya, sebagaimana yang dikatakan Imam Asy'uti, ya, tadi yang pertama itu mujmal, ya, sebagian. Adapun kalau misalnya mau diartikan semuanya ada di dalam Al-Quran juga bisa, ya, dalam semuanya di dalam Al-Quran juga bisa, tapi itu tadi penjelasannya. Semua ada di dalam Al-Quran, maksudnya apa? Petunjuk untuk apa? Mencari apa-apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya tidak ada penjelasan detailnya di dalam Al-Quran, maka Al-Quran sudah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka apa? Di situ apa? Kita akan ditunjukkan kepada apa? Kepada detail yang kita inginkan, ya.
dengan apa? Dengan menanyakan, dengan bertanya kepada ahlul dzikr. Ya, orang yang memahami Al-Qur'an dan madlul Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an, ya padanya kita akan memahami apa yang kita tidak temukan di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan ringkasnya tentang makna tibyanan likulli syai'. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti di akhirnya. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Baik. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an, ya, kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Ya, maksudnya apa? Bil haqqi, dengan membawa kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Ya, dan juga apa? Al-Qur'an ini sebagai apa? Sebagai pembenar, ya. Dan yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya. Wa muhaiminan 'alaihi. Dan juga apa? Dan juga menjaganya. Ya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya, fahkum. Ya, maksudnya sebagai penjaga juga. Ya, penjaga atas hukum-hukum apa? Hukum-hukum yang sebelumnya. Ya, dan juga apa? Sebagai hakim, sebagai apa? Pemilah antara apa? Antara hukum yang masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku. Fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka apa? Berhukumlah, ya. Maka berhukumlah di antara mereka, maksudnya hukumilah manusia, ya, atau enggak adililah manusia, ya, dalam permasalahan mereka, ya, atau enggak umatmu dalam permasalahan mereka bima anzalallah, dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, maksudnya di sini adalah Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai kitab yang apa? Yang di dalamnya memuat apa? Memuat kebenaran, membawa apa? Membawa kabar-kabar kebenaran, ya. Tidak ada apa? Tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya, semuanya apa? Semuanya benar. Ya, dalam segi apa? Dalam segi khabar ataupun apa? Tasyri', ya, pensyariatan. Semuanya apa? Semuanya benar. Dan semuanya apa? Maslahat bagi apa? Bagi umat manusia. Semuanya. Ya, tidak ada apa? Tidak ada yang luput di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan juga apa? Sebagai apa? Musaddiqan, ya, pembenar atas apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Dan juga sebagai pembenar atas apa? Atas kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Qur'an itu membenarkan bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ya. Dari apa? Dari kitab-kitab nabi sebelumnya, seperti apa? Taurat, Zabur, Injil, dan sebagainya. Ya. Al-Qur'an membenarkan bahwasanya Allah menurunkan itu semua. Ya, tapi apa? Tapi Al-Qur'an juga sebagai muhaiminan 'alaihi. Ya, yang menjaga apa? Apa ya bahasa kerennya? Dan menjaga apa? Keotentikan, ya, hukum-hukum Allah, dan juga sebagai apa? Penyaring. Ya, penyaring mana yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku. Maka apa? Berhukumlah wahai Muhammad, ya, di antara umatmu dalam permasalahan umatmu, ya, dengan apa? Dengan Al-Qur'an, ya. Dan juga, ya, berarti di sini memuat 3, ya. Yang terakhir adalah sebagai apa? Sebagai sumber hukum. Yang pertama, ya, Al-Qur'an ini, ya,
membawa apa? Membawa kebenaran yang pertama, dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Dan juga yang kedua, sifat yang kedua di sini, pembenar ya bagi kitab-kitab sebelumnya yang Allah telah turunkan ya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, berarti 4 ya. Dan yang ketiga, ya Al-Quran ini ya sebagai apa? Muhaiminan ya alaih, maksudnya Al-Quran ini yang menjaga apa? Yang menjaga keotentikan ya hukum dari Allah. Yang mana apa? Yang mana benar-benar hukum dari Allah, yang mana bukan. Karena apa? Karena kitab sebelumnya sudah apa? Sudah diotak-atik oleh tangan-tangan manusia. Dan juga apa? Sebagai penyaring juga. Ya, penyaring apakah hukum ini masih berlaku atau tidak. Dan semuanya apa? Semuanya ditentukan oleh Al-Quran. Ya. Maka yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka sudah tidak berlaku lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu sebagai sumber hukum. Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhukum dengannya. Ya, maka apa? Maka sifat Al-Quran yang keempat yang disebutkan oleh ayat ini, maka sebagai apa? Sebagai sumber hukum. Ya, karena apa? Karena di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhukum ya dengan apa? Dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Wal Quranul Karim masdarus syari'ati al-islamiyyati allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan. Qala Allah Ta'ala. Dan Al-Quran yang mulia dan Al-Quranul Karim sebagai apa? Sebagai masdar. Ya, masdar itu apa? Masdar itu pusat. Ya, masdar itu astagfirullah. Sebagai rujukan, ya. Dan Al-Quranul Karim adalah sebagai rujukan syariat Islamiyah. Ya, masdar Al-Quran, masdar syariat Islamiyah. Ya. Rujukan utama ya syariat Islamiyah. Allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayat atau sumber barakallahu fikum. Ya, rujukan utama atau sumber ya syariat Islamiyah yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya kepada seluruh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ya, Al-Furqan maksudnya adalah Al-Quran. Ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Kepada apa? Kepada ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW agar menjadi apa? Agar menjadi nadhir, ya. Peringatan kepada apa? Seluruh alam, ya. Peringatan kepada seluruh alam. Taib. Jadi apa? Jadi Al-Qur'an ini sebagai apa? Sebagai sumber apa? Syariat. Ya, karena apa? Karena di dalam syariat apa? Intinya adalah apa? Peringatan bagi manusia seluruhnya. Mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana jalan menuju kebenaran, mana jalan menuju kesesatan. Mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ya, dan itu semuanya apa? Tasyri', dan semuanya itu syariat. Ya, dan semuanya itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Maka Al-Qur'an diantara sifatnya itu adalah apa? Masdarut tasyri', ya, sumber atau apa? Rujukan utama ya syariat Islamiyah, syariat Islamiyah. Karena apa? Karena di dalamnya memuat banyak apa? Banyak hukum. Ya, yang itu apa? Yang semuanya intinya adalah inzar. Yang semuanya adalah intinya apa? Bisa dikatakan intinya apa? Inzar. Ya, peringatan bagi semua manusia bahwasanya manusia ini di dunia ini ya hidup bukan apa? Bukan abas untuk abas, ya. Untuk sesuatu yang sia-sia, bukan. Melainkan apa? Melainkan untuk ibadah. Melainkan untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Ya. Dan juga di sini sebenarnya di dalam ayat ini bisa juga kita istinbat sifat lain ya sebagai inzar, apa selain inzar ya, selain apa? Selain masdar syariat. Apa? Furqan. Ya, di sini Allah mengatakan ya Allah mensifati Al-Qur'an sebagai Al-Furqan. Ya.
Al-Furqan walaupun itu bisa masuk ke dalam bab atau pembahasan nama-nama Al-Qur'an, ya, tapi di sini di setiap nama mengandung sifat. Ya, di sini Di sini Allah menamakan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, ya, Al-Furqan. Maksudnya apa? Ya, sifat yang terkandung dalam makna Al-Furqan adalah ya bahwasanya Al-Qur'an ini sebagai pembeda, ya, sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, ya. Antara Islam dan kafir, antara mukmin dan musyrik dan sebagainya, ya. Barang siapa yang menjalankan Al-Qur'an, ya, dan apa yang ada di dalamnya dan mengimaninya, ya, maka dia berada di jalan yang benar. Adapun yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak mengimaninya dan tidak menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, maka sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kitabun yang selanjutnya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, kitabun anzalnah, ya, Al-Qur'an, ya, adalah Kitabun anzalnahu ilaika. Adalah kitab yang ya kami turunkan kepadamu, ya, kami menurunkannya kepadamu wahai Muhammad litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari Dari dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, ya, kepada cahaya yang terang benderang. Bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan Dengan izin Rabb-nya pastinya. Ya. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz al-hamid, ya, kepada jalan Rabb yang maha perkasa dan maha terpuji. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Ya. Al-Qur'an ini sebagai kitab, pedoman yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya. Artinya apa? Artinya Al-Qur'an ini dengan apa yang ada di dalamnya, ya, itu sebagai sebagai penerang manusia dari dari kegelapan, ya, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan. Pastinya pastinya dengan apa yang di dalamnya, ya, dari syariat-syariat Al-Qur'an, ya, dari syariat-syariat ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Minaz zulumati ilan nur, dari dari kegelapan, ya, menuju cahaya, ya, dari kegelapan menuju cahaya, ya. Karena Karena syariat-syariat Islam itu semuanya akan membawa manusia kepada yang pertama pastinya al-ilm, kepada ilmu. Ya. Karena Karena sebab kebanyakan manusia itu tersesat di dalam kegelapan, ya, atau tersesat di dalam kesesatan, itu mereka Karena jauhnya mereka dari ilmu, pastinya itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, menunjukkan kepada mereka kepada kepada hal-hal yang baik bagi mereka, ya. Karena Karena kegelapan itu biasanya itu yang berkaitan dengan dengan di dalamnya kezaliman, ya, dan di dalamnya juga ketidakadilan, dan di dalamnya juga banyak hal-hal yang itu mencirikan atas kegelapan. Dan Al-Qur'an datang untuk membasmi itu semua, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya, ya. Al-Qur'an datang untuk membasmi itu semua. Akhirnya Akhirnya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dari syariat-syariat yang Allah turunkan, akhirnya bisa mengeluarkan manusia dari dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, ya, cahaya syariat, ya. Akhirnya hidupnya Hidupnya menjadi menjadi baik, menjadi tentram, menjadi penuh keadilan, ya, penuh tasamuh, ya, dan lain-lain. Adapun sebelumnya maka manusia, ya, cenderung yang kuat memakan yang lemah, yang kuat membunuh yang lemah, yang kuat menzalimi yang lemah dan sebagainya, ya, dan maksiat bertebaran di mana-mana. Dan Al-Qur'an datang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan dengan syariat-syariat yang ada di dalamnya. Ya. Allahilladzi lahu ma fis samawati
wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Ya, yaitu apa? Ila siratil azizil hamid, ya, kepada jalan yang maha perkasa dan yang maha terpuji. Siapa yang maha perkasa dan maha terpuji itu adalah apa? Allah yang ia memiliki seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka celakalah bagi orang-orang kafir, ya, yang mereka tidak, ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya, pedoman hidup mereka, min adzabin syadid, bahwasanya mereka akan apa? Akan ditimpakan adab yang sangat kejam di akhirat kelak. Ya. Itu yang dimaksud apa? Al-Quran sebagai apa? Sebagai masdar, ya, syariah Islamiyah, sebagai sumber syariat Islamiyah. Ya, karena apa? Karena di dalamnya memuat banyak hukum yang akan apa? Menunjukkan manusia kepada kebaikan bagi dunia mereka dan khususnya bagi akhirat mereka. Baik. Wasunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam syashah, afwan. Barakallahu fikum. Dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aidha, ya. Walaupun di sini judulnya itu tentang Al-Qur'an, ya, judulnya tentang Al-Qur'an. Tapi apa? Ini istidrak dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala wa rahimah, ya. Di sini Syekh ingin apa? Ingin memberikan tambahan, ya, tambahan tentang apa? Tentang, bisa dikatakan juga, ya, tentang apa? Tentang tibyana likulli syai', ya, tibyana likulli syai'. Bahwasanya apa? Bahwasanya bukan hanya Al-Qur'an saja yang menjadi masdar syariat, ya, bagi manusia pada umumnya, ya, bagi seluruh manusia. Tapi apa? Al-Qur'an, tapi as-sunnah juga. As-sunnah juga masdar sebagai apa? Sebagai masdar syariat juga. Sebagaimana Allah berfirman bahwasannya Rasulullah SAW itu apa? Membawa sebagian apa? Sebagian syariat yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an, yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Ya, barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka dia sungguh telah apa? Mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari Rasulullah SAW, maka aku tidak mengutusmu wahai Muhammad, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad, ya, sebagai apa? Sebagai penjaga atas mereka. Maksudnya adalah apa? Bahwasanya di sini Allah memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, ya, untuk memerintahkan untuk agar kita mengikuti Rasulullah SAW, ya. Karena di sini Allah SWT mengatakan bahwasanya yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia sesungguhnya dia telah berpaling, ya, sesungguhnya dia telah berpaling dari Al-Qur'an, ya. Dan bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, maka apa? Maka Rasulullah SAW tidak apa? Tidak diutus, ya, sebagai apa? Sebagai penjaga mereka. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya mereka berpaling dan tidak kunjung, ya, dan tidak kunjung menerima apa? Menerima hidayah dari Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bukan apa? Tidak mesti apa? Harus apa ya? Mendakwahkan dia terus, ya, sampai apa? Jadi apa? Sampai akhirnya berpaling dari yang lain, ya. Sedangkan yang lain itu lebih apa? Lebih ingin mendengar hidayah dari Rasulullah SAW, ingin apa? Belajar dari Rasulullah SAW, ya, ingin apa? Menerima dakwah Rasulullah SAW, ya. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah tidak fokus hanya pada satu orang saja, ya. Sedangkan dia tidak mau menerima hidayah ini, akhirnya apa? Rasulullah berpaling dari yang lain, ya. Di sini itu yang maksud ma arsalnaka 'alaihim hafidha, ya. Kalau misalnya tidak mau apa? Menerima hidayah juga, tidak kunjung menerima hidayah juga, maka apa? Jangan sibukkan dengan satu orang saja, ya, dan berpaling dari yang lain yang mereka apa? Ingin menerima dakwah ini, ya. Di sini, ya, makna
wajhu dalalanya atau wajhu syahidnya di sini adalah man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ya. Walaupun zahir ayat ini itu sebagai khobar, maksudnya itu kabar, ya. Tapi apa? Tapi maksudnya adalah insya. Ya. Insya Allah ya, semoga nanti antum ketemu ya pelajaran tentang insya khobar ini. Ya. Di dalam pelajaran balaghah juga ada yang maksud dari insya khobar. Ya, di sini Allah seakan-akan mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mentaati Rasulullah, ya maksudnya ya, maksud dari khobar dan insya ini, anak jelasin sedikit. Di sini zahirnya Allah itu mengabarkan bahwasanya orang-orang yang mentaati Rasulullah itu pada hakikatnya dia telah mentaati Allah, ya. Dia telah mentaati Allah. Seperti apa? Seperti kabar doang. Ya Allah cuma mengabari saja. Padahal tapi maksud dari khobar ini adalah insya. Apa insya? Ya, di antara insya itu adalah Adalah amr. Ya, di antara insya adalah amr. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun zahirnya itu seperti kabar saja, hanya kabar, Allah mengabari bahwasanya orang yang mentaati Rasulullah SAW pada hakikatnya Pada hakikatnya dia telah mentaati Allah. Tapi ya itu mengandung makna insya. Ya, ayat ini mengandung makna insya. Maksudnya insya apa? Di sini insya di sini adalah amr. Ya, maksudnya apa? Taatilah Rasulullah SAW. Taatilah Rasulullah SAW. Ya, jadi maksud ayat ini adalah insya. Ya. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW. Kalau kita mau dikatakan taat kepada Allah, maka taatilah Rasulullah SAW. Ini maksud dari ayat ini. Ya, bukan berarti Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Allah dan barang siapa yang mentaati Rasulullah, dia telah mentaati Allah. Maka Maka berarti yang tidak mentaati Rasulullah itu Itu tidak ada ancaman apa-apa. Dia tidak diperintahkan apa-apa. Enggak. Ya, justru di sini mengandung insya. Ya, makna insya yang artinya taatilah Rasulullah SAW. Ya, yang artinya kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ya itu sumber Sumber tasyrik juga, ya, dari perkataannya dan perbuatannya. Ya, maka orang-orang yang tidak mau mentaati Rasulullah, ya, dia akan mendapatkan hukuman karena pada hakikatnya dia ya membangkang dari Allah SWT. Itu maksudnya. Wa qala Allah Ta'ala, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, ya, menyelisihinya dan mengingkari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat, ya, dalam kesesatan yang sangat jelas, ya, dalam kesesatan yang sangat jelas. Ya, ini juga ya sama seperti di atas, ya. Walaupun zahirnya khobar, ya, tapi mengandung makna insya. Maksudnya apa? Maksudnya di antara insya an-nahi juga. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali ya kalian memaksiati Allah dan Rasulnya, ya. Dan di sini mengandung makna nahi. Tidak boleh kita tidak boleh memaksiati Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak memaksiati Allah, maka sepaket juga tidak boleh memaksiati Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang memaksiati Rasulullah SAW dan pastinya Allah juga, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat, ya, dengan kesesatan yang sangat jelas, yang sangat nyata. Dan juga Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, maka ambillah semuanya. Ya, wa ma atakum, ya, wa ma atakum, apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan ma ini yadullu 'alal umum. Ya, ma di sini yadullu 'alal umum, yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya apa? Semuanya. Semua yang datang dari Rasulullah SAW, maka amalkan, maka ambil. Jangan yang sesuai dengan syahwat kita ambil, yang tidak sesuai dengan syahwat kita tidak ambil. Itu nggak boleh. Itu haram.
ya. Dan itu kebiasaan apa? Kebiasaan orang-orang apa? Orang-orang ahlul kitab sebelum kita, ya, mengambil apa yang sesuai dengan syahwat mereka dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan syahwat mereka. Itu tidak boleh, ya. Adapun apa? Adapun kita maka diperintahkan, ya sebenarnya mereka juga, ya. Tapi di sini Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, dan semua yang datang dari Rasulullah SAW maka apa? Maka ambillah semuanya. Hu-nya ini kembali ke apa? Ke ma. Fakhudhuh, maka apa? Ambillah semuanya. Ya, maka ambillah semuanya. Jangan apa? Jangan pilih-pilih. Ya, maka semuanya harus diambil. Artinya apa? Semuanya harus diamalkan. Jangan ini apa? Mengumbar aurat, mengumbar kemesraan. Ini sesuai dengan syahwat saya nih. Ya. Dan apa? Dan kayaknya untuk ini saya masih mau menjalankan nanti aja deh. Ya, saya ninggalinnya nanti aja. Kalau saat ini saya masih mau menjalankan itu semua, dan itu nggak boleh. Ya, padahal apa? Padahal Rasulullah SAW ya itu jelas-jelas melarang itu semua, melarang itu semua. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita sudah paham ya bahwasanya itu suatu kemungkaran, suatu maksiat, maka harus apa? Maka harus tinggalkan ya, dan perintahnya ya untuk meninggalkan itu semua. Dan harus apa? Harus diambil ya, nggak boleh apa? Nggak boleh yang sesuai dengan syahwat saya mau jalankan, yang tidak sesuai ya tidak saya jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu anhu. Nahakum anhu, hunya kembali kepada ma juga. Ma ya dulu alal umum. Jadi semuanya, dan apa-apa yang Rasulullah SAW larang ya untuk apa? Untuk melakukannya, maka apa? Maka jauhi, maka hindari, maka tinggalkan. Ya semuanya, semua yang dilarang, nggak boleh pilih-pilih, ya nggak boleh pilih-pilih. Ya maka apa? Maka orang-orang yang yang pilih-pilih dalam syariat, maka apa? Harus ditanyakan keimanannya. Ya, orang yang pilih-pilih dalam syariat maka harus dipertanyakan keimanannya. Ya maka karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, dan tidak pantas bagi orang-orang yang mengaku dia beriman kepada Allah ya, dari ya baik itu mukmin atau mukminah ya. Mereka apa? Mereka mengambil pilihan lain ya ketika Allah sudah memutuskan suatu pilihan. Idza qadallahu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan ya, mereka apa? Mengambil pilihan lain. Itu nggak boleh. Ya. Kok bisa dia mengaku dia orang beriman? Kok bisa dia mengaku sebagai mukmin? Kok bisa dia mengaku sebagai seorang mukminah? Tapi apa? Tetapi mengambil pilihan lain, ya, yang di luar ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu nggak boleh, itu haram. Makanya harus dipertanyakan keimanan. Harus dikoreksi lagi, harus dievaluasi lagi keimanannya. Dan pastinya harus diperbaiki setelahnya. Karena apa? Karena seorang mukmin itu tidak boleh pilih-pilih ya dalam apa? Dalam menjalankan syariat. Seperti misalnya isbal ya. Untuk masalah isbal ini kayaknya saya berat deh, karena di kantor saya kalau untuk masalah ini masih sensitif banget. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya udah deh nanti aja deh. Saya untuk saat ini belum bisa menjalankan ini. Enggak, ya. Kalau misalnya sudah paham bahwasannya isbal ini haram, maka apa? Harus tinggalkan. Caranya apa? Caranya meninggikan pakaiannya, khususnya mungkin bantolat ya, khususnya mungkin celana panjang. Ya, kalau misalnya dilarang dan sebagainya, ngatung ya, tinggal apa? Tinggal potong. Yang penting apa? Tidak melebihi mata kaki. Itu apa? Itu rukhsah yang paling apa? Yang paling ringan. Ya, tidak melebihi mata kaki. Adapun yang bagusnya, ya, yang bagusnya pasti setengah betis. Tapi kalau misalnya tidak bisa karena di kantor untuk masalah ini sensitif, ya maka apa? Cukup semata kaki boleh.
Yang penting apa? Kita harus apa? Sering-sering menjaga agar tidak turun. Ya. Adapun yang paling baik pastinya ya tadi ya setengah betis atau di atas mata kaki. Karena apa? Karena ada yang lebih dari mata kaki, ya maka itu masuk ke dalam wa'id, ya wa'id dari Rasulullah SAW, ma'asfala minal ka'bain fafinnar, yang lelaki yang memakai pakaian melebihi mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya. Jadi kalau misalnya aduh Ustaz susah nih Ustaz. Ya kalau misalnya di luar mungkin Anda bisa Ustaz, tapi kalau di kantor untuk masalah ini sensitif. Pertama, sensitif selama tidak dilarang, maka apa? Maka tetap jalankan. Maka tetap jalankan. Jangan apa? Jangan ini sensitif takut digunjing. Jangan. Ya menjalankan syariat itu dari dulu sampai sekarang pasti apa? Pasti ada yang menggunjing. Jangan gara-gara ada yang menggunjing kita apa? Kita tinggalkan syariat, nggak boleh. Ya. Jadi tetap tetap jalankan. Walaupun omongan teman-teman kita tidak enak. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya dilarang, ya maka itu siasati ya semata kaki saja boleh. Atau enggak di atasnya. Nah, kalau misalnya di atasnya tidak dipermasalahkan, di atasnya sedikit tidak dipermasalahkan, maka di atasnya sedikit. Ya. Tapi kalau misalnya masih dipermasalahkan juga di di mata kaki pas. Ya, tapi kalau misalnya udah di mata kaki pas masih dipermasalahkan, nah ini bosnya ini cari masalah. Ya udah, kalau misalnya emang kalau kelihatan emang dia cari masalah, udah insyaallah tawakal ala Allah, ya ibhas makanan akhar litaktasib ma'isyatan hahunak. Ya, cari tempat lain untuk untuk cari nafkah, insyaallah antum semua kalau misalnya tawakalnya kuat, antum semua akan dapati maisha antum di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan pilih-pilih ya, jangan pilih-pilih. Ya, atau enggak misalnya ngambil dari Al-Qur'an aja, nggak mau dari Nabi Muhammad SAW. Ini muskilah juga. Sedangkan Allah di sini mengatakan apa? Wa ma atakumur rasul. Ya, semua yang datang dari Rasul, ya, maka ambil. Ya ambil semua syariat yang datang dari Rasul, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhi, tinggalkan, ya hindari. Dan ini Dan ini nas, ya. Ini penjelasan yang sangat jelas dari Allah ya Subhanahu wa taala untuk untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi nggak adalah pilih-pilih Al-Qur'an aja, sunnah enggak. Ya pasti pasti anggapan mereka yang seperti itu pasti batil. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ya fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni kalian. Ya mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Allah berfirman, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, ya jika kalian mengaku cinta kepada Allah SWT, ya kan kebanyakan dari kita juga seperti itu kan. Sekarang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi Tapi nggak mau melakukan yang kedua. Apa yang kedua itu? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang ngaku cinta kepada Allah tapi nggak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengatakan kepada umatnya, kalau kalian ngaku cinta sama Allah, maka ikutilah syariatku semuanya. Ya, ikutilah syariatku semuanya. Karena apa? Karena as-sunnah juga termasuk sumber syariat. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk hari ini sepertinya segini dulu ya. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Itu di antara Di antara sifat-sifat Al-Qur'an ya yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, sifat-sifat Al-Qur'an yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Nanti ditulis ya. Yang terkandung dalam ayat ini sifat apa aja ya, apa aja sifat-sifatnya nanti ditulis ya.
dan diurutkan di dalam kurosah antum semua. Barakallahu fikum. Tafadhol. Tafadhol, bagi yang mau bertanya tetap diresen ya. Tafadhol Ummu Herlina min Brebes. Ummu Herlina. Mungkin yang lain, Bapak Muji. Enggak Ustaz. Nah, tafadholi. Tafadhol kepada Ahtodi Aulia min Mataram. Hai. Hafiyah. Tafadhol, Hafiyah min Gresik. Tafadholi. Untuk ayat yang tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira, lil alamina, seluruh alam di sini maksudnya apa ya Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Gimana? Nah, untuk seluruh alam di sini maksudnya alam apa saja ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Zahirnya Allah alam itu alam jin dan manusia, ya, alam jin dan manusia. Karena Rasulullah SAW itu diutus kepada as-tsaqalain, ya. Maksudnya as-tsaqalain di sini adalah al-jin wal ins, ya, kepada jin dan manusia. Itu, ya. Jadi syariat Rasulullah SAW kepada apa? Seluruh jin dan manusia. Adapun yang selainnya, ya, maka apa? Maka menjadi rahmah, ya, menjadi rahmah bagi mereka, ya, menjadi rahmat bagi mereka. Seperti apa? Seperti hewan, ya, tumbuhan dan sebagainya. Adapun ya taklif, ya, adapun taklif yang di situ itu apa? Dari mana indar? Ya, adapun taklif yang itu dari mana indar? Maka itu apa? Maka khusus untuk apa? Untuk jin dan manusia. Ya, untuk jin manusia. Adapun rahmat secara keseluruhan maka untuk seluruh alam, ya, untuk seluruh alam. Dari manusia, dari jin dan juga dari tumbuhan dan juga dari hewan. Wallahu alam. Tapi coba ya, ana cari tafsir yang lebih jelas dulu dari para ulama. Boleh deh ke pertanyaan berikutnya dulu. Anda bacakan di chat Ustaz ya. Baik. Ustaz izin bertanya beda antara usul tafsir dengan ulumul Quran Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik. Kapan? Anda lagi baca tafsir yang pertanyaan sebelumnya. Baik. Perbedaan antara ulumul Quran dan usul tafsir sepertinya kemarin sudah Ana kasih tahukan, Ana sudah jelaskan sedikit perbedaan tentang ulumul Quran sama usul tafsir. Intinya ulumul Quran itu mencakup seluruhnya, seluruh tentang apa yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ya, dari qiraah juga di situ dibahas, ya, dari hadis qudsi dan hadis nabawi juga dijelaskan, dan nasikh dan mansukh itu dijelaskan semuanya, ya,
yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ya, qiraah ya tadi, qiraah dijelaskan, terus penulisan Al-Qur'an juga dijelaskan, itu semuanya masuk ke dalam Ke dalam ulumul Qur'an. Tapi kalau misalnya usul tafsir, ya, itu Itu khusus, ya, khusus pembahasannya tentang Tentang ilmu tafsir. Jadi, ya, kita katakan tafsir itu lebih umum, ya, daripada materi usul tafsir itu lebih khusus daripada pembahasan materi daripada materi ulumul Quran, Karena Karena usul tafsir atau ilmu tafsir itu bagian dari ilmu, ya, atau bagian dari pembahasan yang ada di ulumul Quran. Sudah jelas? Penanya? Coba di chat penanyanya. Baik, pokoknya kurang lebih seperti itu. Penjelasan Anda jelas nggak, Pak Muji? Waduh, Ustaz, jelas. Baik, barakallahu fikum. Yang lain, coba. Tafadhol Todi Aulia. Silakan dibuka mikrofon. Ingin bertanya tentang ini Ustadz, ayat Ali Imran ayat 31 tadi. Anda pernah mendengar tentang kajian itu menjelaskan bahwa Ali Imran ayat 31 ini adalah ayat imtihan, kalau tidak salah seperti itu Ustadz. Mungkin kami perlu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ayat ujian atau ayat imtihan itu Ustadz. Jazakumullah khairan. Yang mana coba? Coba Pak Muji ditunjukkan di layar. Yang mana Ustaz? Yang ini ya? Muhaimin bukan? Ali Imran. Ya. Berapa tadi? Yang coba lagi coba. Dari sini tadi Ustaz mulainya kita. Isra. Coba ke bawah. Ali Imran 31. Isra. Oh, yang terakhir, coba ayat terakhir. Ayat terakhir yang kita bahas. Ini. Baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu a'lam, yang dimaksud oleh Ustadz tersebut yang yang berkaitan bahwasanya ini ayat ini sebagai ikhtibar, ya, imtihan atau ujian bagi kita. Apakah maknanya itu sesuai yang Anda jelaskan atau tidak? Ya mungkin yang beliau maksud, ya hafizahullah taala, mungkin yang dimaksud bahwasanya ini ini sebagai miqyas, tolak ukur, ya. Dan di sini kita akan diuji, ya, apakah benar kita cinta kepada Allah atau tidak. Dengan apa? Caranya dengan apa? Dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Apakah kita mengikuti semuanya yang dibawa oleh Rasulullah dari hukum yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam As-Sunnah? Apakah kita akan menjalankan semuanya dan meninggalkan semua larangannya atau tidak? Ya, kalau misalnya kita mengikuti semua, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka di situ berarti kita sukses. Ya, adapun kalau misalnya kita tidak mengikuti semuanya, ya, tapi pilih-pilih yang sesuai syahwat kita ambil, yang tidak sesuai dengan syahwat kita tolak, maka di situ, ya, berarti kita tidak benar-benar mencintai Allah, ya. Dan ini ikhtibar bagi kita, ujian, apakah benar kita tuh mencintai Allah atau tidak. Maka dengan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau mengikuti semuanya atau enggak nih? Ya, kita mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa enggak nih? Nah, seperti itu. Mungkin maksud beliau hafizahullah taala seperti itu. Sudah jelas bagi penanya? Sudah jelas? Baik, barakallahu fikum. Ana ingin sedikit menjelaskan ya tentang yang liyakuna lil alamin nadhira. Ya, mungkin ini terakhir.
liyakuna lil alamina nadhira, kata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, liyakuna lil alamina nadhira fa innan nadarata hiyal gharadu al-maqsudu minal inzal, hiyal gharadu al-maqsudu minal inzal. Ya, sesungguhnya inzar ini, ya, an-nadhara, peringatan ini adalah tujuan, ya, tujuan utama dari apa? Dari al-inzal, dari Al-Qur'an diturunkan, dari diturunkannya Al-Qur'an ini. Wal muradu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay al-furqan. Ya, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau adalah utusannya, ya. Wal muradu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Coba tadi ayatnya gimana? Oh iya, ya, yang dimaksud dengan abdihi di sini adalah Nabi Muhammad SAW, ya, yang dimaksud dengan al-furqan abdihi di sini adalah Muhammad SAW. Awil furqan. Wal muradu bil alamin, kita langsung ke sini aja ya. Wal muradu bil alamin huna al-insu wal jinnu. Yang dimaksud dengan alamin di sini adalah al-jinnu wal insu. Al-insu wal jinnu. Yang dimaksud dengan al-alamin di sini adalah jin dan manusia. Ya, sebagaimana yang tadi Anda sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada as-saqalain, kepada, ya, jin dan manusia. Ya, atau enggak kepada manusia dan juga jin. Ya, jadi makna di sini, makna alamin di sini adalah apa? Adalah jin dan manusia. Ya, itu untuk apa? Dalam segi taklifnya, dalam segi taklif. Yang di situ masuk dalam makna al-inzar. Wallahu alam. Ya, jadi di sini alamin di sini maksudnya adalah al-jin wal ins. Ya, wallahu alam bishawab. Mungkin segini dulu ya. Bapak Muji. Ya, Ustaz. Nah, tadi Ustaz. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sebelumnya, Ana mau ingatkan, insya Allah nanti ya paling lambat jam 9 ya. Jam 9 di grup Ana akan share soal evaluasi ya. Ya latihan sederhana. Ya, latihan sederhana atas pelajaran atau materi yang antum sudah terima selama 2 pertemuan ini. Ya, selama 2 pertemuan ini. Jadi bisa dibaca-baca. Ya, insya Allah Ana buka jam 9 dan Ana tutup besok maghrib. Ya, Ana tutup besok maghrib. Maghribnya WIB ya. Ya, maghribnya WIB. Ya, insya Allah Ana tutup maghrib. Jadi antum masih ada waktu untuk murojaah ya, cukup banyak ya. Untuk materi yang sedikit ya, untuk materi yang sedikit ini waktu murojaahnya cukup banyak ya. Jadi bisa dimurojaah dulu. Ya, habis itu kerjakan tanpa melihat catatan atau kitab dan lain sebagainya. Ya, jujur. Insya Allah sederhana ya, cuma beberapa soal doang dan itu juga bentuknya pilihan ganda. Ya, bentuknya pilihan ganda. Ya, jadi Ana minta antum untuk memurojaah pelajaran yang sudah lewat. Dan pelajaran itu nggak mesti yang ada di kitab aja. Tapi yang keluar dari lisan Ana juga mungkin Ana akan tanyakan juga. Paham? Paham tuh, Ustaz. Dan insya Allah kedepannya setiap 2 pertemuan ya ada Ada latihan ya, ada latihan. Baik, jelas ya? Mari Ustaz. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naftatim bi kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik.